ikan lohan di atas rantang. Sebelum tausiah ini saya haturkan, alangkah baiknya menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para hadirin dimanapun Anda berada. Seorang ulama Islam dari Mesir, Dr. Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan, jikalau diumpamakan dengan matahari, pemuda sama halnya dengan matahari yang paling terang dan matahari yang paling panas. Li'anna syubbanul yaum rijalun ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dapat kita lihat pula bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Pemuda tidak akan pernah berhenti berjuang sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum bertemu dengan dua lautan, atau aku akan terus berjalan hingga bertahun-tahun. Oleh sebab itu, maka hati saya pun tergugah untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Membangun Karakter Pemuda di Zaman Milenial. Berbicara tentang pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa muda adalah masa yang hebatnya luar biasa, masa yang senantiasa kuat untuk selalu beribadah kepada Allah Sang Pemilik nikmat. Masa muda adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap pemuda dianugerahi dengan bentuk fisik yang hebat. Mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki dapat berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik yang memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Maha Hebat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan pemuda di zaman milenial ini. Tak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segalanya ada, yang segalanya punya, yang istilahnya HP-nya iPhone kamera 2, laptopnya merek Toshiba, mobilnya Avanza, rumahnya di mana-mana, sawahnya indah, uangnya laba, tetapi batinnya tersiksa. Hatinya penuh dengan durjana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba dan rayuan lelaki penggoda. Betul? Oleh sebab itu hadirin, timbullah suatu pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan dari suatu bangsa dan harapan dari seorang mertua dalam menghadapi masalah di zaman milenial ini? Jawabannya Imam Said Al-Qutb, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, yaitu dengan cara Tarbiyatul Fadiyah. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda penerus bangsa harus senantiasa semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa semangat untuk mencari ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu agama, supaya kita dapat menjadi pemuda yang berilmu, menjadi pemuda yang beriman, dan bahkan menjadi pemuda yang bertakwa, agar kedepannya kita dapat menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.